Hai Rek, yo apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Langsung aja kita bacain cerita horor kali ini, dan cerita horor ini berjudul 2 tahun di kos berhantu. Hai Kak Ana. Pengalaman kali ini aku buat berdasarkan kisah temanku sendiri pas ngekos di Karawaci. Ini berdasarkan teman aku, jadi seakan-akan cerita kali ini itu teman aku yang ngobrol ya. So, kejadiannya berlangsung tahun 2016 sampai 2018. Aku mahasiswa angkatan 2015 sebelum aku pindah ke kos ini. Aku sama temen-temenku yang satu kuliah sempet ngontrak rumah. Tapi karena sempet cekcok karena masalah kamar, yang pada saat itu cuma ada 2 kamar, alhasil kita pindah ke kosan yang per kamar. Setelah beberapa kali nyari kosan di daerah dekat kampus, akhirnya kita berempat nemu kosan yang cocok dan murah. Maklum, kita itu Cina pelit. Kamarnya luas, ada AC, internet, sama kamar mandi dalam. Sebenarnya kosnya kalau dilihat-lihat nggak nyeremin. Cuma ibu kosnya entah kenapa, di ruang tamunya itu atau ruang tengah suka ada benda-benda aneh kayak lukisan-lukisan sama kursi goyang. Pokoknya barang-barangnya itu jadul-jadul gitu. Cuma karena aku tuh orangnya cuek ya, dan skeptis sama hal-hal yang begituan, jadi aku gak seberapa peduli gitu loh. Nah, sebulan 2 bulan pertama gak ada yang aneh di kosan. Cuma teman tongkronganku itu ternyata dulu nempatin kamar yang aku tempatin. Dan dia sempat nakut-nakutin aku. Dia bilang, Will, hati-hati. Kalau malam itu suka ada yang ngetok-ngetok di sana. Terus aku jawab dong, itu mah gara-gara lu mainnya berisik kali, makanya diganggu. Aku tuh cuma nganggep temen aku tuh bercanda, karena aku tuh orangnya bener-bener skeptis sama hal-hal mistis. Aku tuh orangnya berpikir pakai logik dulu daripada berpikir pakai ya hal-hal yang di luar nalar. Sampai suatu saat, aku tuh inget banget kejadiannya malam Jumat. Aku balik agak malam karena ada acara kampus. Kira-kira sampai rumah itu jam 10. Di ruang tengah, di lantai 2, deket kamarku, di situ letak kursi goyangnya. Sebelum masuk kamar, karena mulut asem, aku sebat dulu lah di ruang tengah. Pas lagi sebat, aku lihat di sebelah kanan aku itu ada cewek sendirian duduk di kursi goyang yang teman-temanku pun gak pernah dudukin. Dan anehnya, dia gak main HP ataupun baca apa gitu. Literally cuma duduk dan goyangin kursi. Karena aku kira dia keganggu sama asapnya, akhirnya aku berdiri buka jendela. Pas ku menengok ke arah kanan lagi, itu cewek udah gak ada. Aku sempat mikir, kali aja tuh cewek bener-bener keganggu sama asap rokokku. Makanya dia pergi, terus mungkin dia turun dan keluar kosan langsung. Karena aku gak dengar pintu kebuka atau ketutup. Pas malamnya, entah kenapa aku tuh gak bisa tidur. Alhasil aku sebat aja lagi di ruang tengah. Jam 2 itu kira-kira. Lagi-lagi aku lihat tuh cewek lagi duduk di kursi goyang. Cuma aku sense aja. Aku cuekin sambil aku buka jendela dulu biar asapnya keluar.
Tiba-tiba tuh cewek udah duduk di kursi ruang tengah. Ya udah, aku sebat aja kan. Masih santai tuh. Tapi ini cewek bener-bener bikin penasaran dan gak enak hati gitu kan. Gak bawa HP, cuma duduk depan gue doang sambil bengong. Karena udah larut, akhirnya gue paksa tidur. Dan akhirnya gue terlelap. Tapi ada kejadian yang bener-bener aneh. Belum 2 jam gue tidur, tiba-tiba gue kebangun dengan kondisi ketindihan yang gak biasa. Seluruh tubuh gemeter, dari kaki sampai kepala. Gue paksa bangun gak bisa-bisa. Gue lihat di arah kanan gue ada bayangan hitam gede banget yang gue sendiri gak tahu itu apaan. Karena gue bener-bener takut, alhasil gue paksa terus buat bangun dari tempat tidur. Dan akhirnya gue bisa berdiri, tapi yang anehnya adalah gue lihat diri gue lagi tidur di tempat tidur. Ya mungkin ini yang dinamakan astral projection, dimana roh lu itu keluar dari tubuh lo. Gue kaget sekaget-kagetnya, dan gue lihat di dekat kamar mandi ada cewek rambutnya panjang, nutupin muka dan terurai sampai ke lantai. Kukunya bener-bener kotor dan panjang. Gue still skeptis dan gue kira ini mimpi. Sampai gak lama kemudian ada yang ngetok kamarku dan bilang, Will, bangun. Gue mau numpang tidur. Gue mabuk banget nih. Dan itu suara temen gue. Sebut aja namanya Mario. Dia yang dulu ngekos di kamar gue sebelum gue. Karena kaget dengar suara ketokan, tiba-tiba gue bangun. Yang tadinya posisinya gue berdiri, tiba-tiba gue ada di tempat tidur. Gue kebangun dan gue buka pintu karena temen gue ngetok-ngetok terus. Terus gue sempat mikir, tadi mimpi apa beneran sih? Oke. Kejadian malam itu cuma muter di pikiranku beberapa hari doang. Karena gue orangnya bener-bener skeptis. Masih belum percaya kalau itu kejadian hal mistis. Gue gak cerita ke siapa-siapa. Dan setelah itu gak ada kejadian aneh. Namanya mahasiswa, di kos itu campur. Cewek, cowok. Dan juga dengan luasnya pergaulan seiring lo jadi senior di kampus. Pasti pernah lah menyalahgunakan kebebasan kos lo dengan hal-hal yang sebenarnya kurang tepat dilakuin. Ternyata hal-hal kayak gitu bisa nimbulin energi negatif di tempat tinggal lo. Setelah kejadian terakhir, kejadian ini yang bikin gue percaya kalau kita, manusia, gak sendirian tinggal di dunia ini. Gue inget banget kejadiannya hari Jumat. Karena gue capek banget abis main basket. Gue tidurlah jam 3 sore dan gue set alarm jam 6:30. Karena gue ada urusan jam 7-nya. Nenek gue pernah bilang, pamali kalau tidur maghrib. Pas gue lagi tidur jam 3 itu, tiba-tiba gue kebangun. Pas gue buka mata, sekelebat gue lihat ada cewek lagi duduk di ranjang. Pas di sebelah kanan, tepatnya. Gue merinding bener-bener merinding. Gue gak berani gerakin kepala gue. Gue cuma gerakin mata gue. Tapi karena penasaran, akhirnya gue gerakin kepala. Dan tiba-tiba, dia ngelihat gue nunduk. Yang tadinya cuma lihat ke depan. Gue lihat mukanya pucat banget. Dan lama-kelamaan, mulut dia kebuka lebar kayak mau makan gue. Terus tiba-tiba matanya jadi hitam, bolong. Gue takut. Akhirnya gue tutup mata sambil baca doa. Setelah gue buka mata, gue lihat dia udah gak ada di samping gue. Tapi pas gue nengok kiri lagi, gue lihat dia lagi tengkurap sambil ngelihat gue dengan mulut masih nganga lebar. Gue gak tahan buat teriak. Akhirnya gue teriak dan gue coba bangun. Pas gue bangun,
gue gak sengaja nyentuh tangannya. Tangannya bener-bener dingin kayak es. Gue akhirnya lari keluar kamar. Gue lari ke kamar teman gue. Gue cerita semuanya. Mereka shock karena gak tahu apa-apa awalnya. Mereka mutusin buat tidur di satu kamar buat temen malam itu. Karena takut denger cerita gue. Setelah itu seminggu kemudian gue akhirnya pindah dari kosan itu dan temen gue 2 orang juga pindah. Kita cari kosan yang agak mahalan gak apa-apa deh. Asal gak ada pengalaman kayak gitu lagi. Jadi mungkin dari cerita yang aku alamin ini kak, kita harus percaya adanya makhluk lain atau makhluk halus atau makhluk goib lah. Makhluk pendamping dari ciptaan Tuhan. Jadi kita harus bisa saling menghormati, menghargai, dan mempercayai bahwa mereka ada. Tapi satu nih, kita harus percaya bahwa kekuatan manusia itu jauh lebih besar dibandingkan kekuatan dari makhluk halus atau roh, atau jin, atau sebagainya. Jadi jangan tinggalin ibadah kalian ya. Cukup sekian cerita dari aku kak, dan terima kasih sudah dibacakan.